Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Asni Asriani. Dan saya Uliana. Di sini kami akan membahas mengenai penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 9 Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan data dari hasil penelitian kelompok kami. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian kami yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan di UPT SMA Negeri 9 Bone pada hari Senin 25 Oktober 2021. Rekan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bone mengatakan penghapusan sarana pendidikan di SMA Negeri 9 Bone dilakukan karena sarana pendidikan tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Karena apabila tidak dilakukan penghapusan, maka sarana tersebut masih tercatat sebagai aset sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan untuk meringankan beban kerja dan mencegah pemborosan dengan penghapusan sarana dan prasarana yang tidak digunakan secara efektif dapat mengurangi beban kerja dan pencegahan pemborosan dana dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan secara maksimal. Proses penghapusan sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Bone belum melaksanakan secara resmi karena penghapusan tersebut harus melalui pertemuan dengan orang tua siswa, komite sekolah, dan beberapa prosedur-prosedur yang dilewati. Adapun sarana yang sudah tidak layak pakai seperti komputer zaman dulu yang masih memakai CPU, alat-alat laboratorium yang habis pakai, dan kursi yang sudah tidak layak pakai disimpan di gudang hingga hancur termakan rayap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana di sekolah kami belum pernah melakukan secara resmi karena untuk melakukan penghapusan tersebut memerlukan saksi dari kejaksaan dan kepolisian. Untuk itu kami hanya menyimpan di gudang sarana yang telah rusak atau yang sudah tidak layak pakai, hancur termakan rayap. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penghapusan sarana pendidikan salah satunya adalah proses pencatatan barang-barang yang tidak kontinu. Misalnya saja barang-barang yang penggunaannya dalam jangka waktu 1 tahun. Buku yang dibeli di bawah harga 50.000 tidak tercatat sebagai aset sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di Menteri Keuangan. Seperti pada pemaparan oleh Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penghapusan yaitu pencatatan barang-barang yang tidak kontinu karena tidak semua barang tercatat sebagai aset. Seperti yang ditinjau dari segi harga, misalnya buku yang dibeli di bawah harga 50.000, kemudian penggunaan dalam jangka 1 tahun. Namun untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan secara resmi perlu dilakukan pertemuan dengan komite sekolah dan orang tua siswa serta perlu melalui berbagai prosedur yang ada. Namun untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan secara resmi perlu dilakukan pertemuan dengan komite sekolah dan orang tua siswa serta melalui berbagai prosedur yang ada. Maka dari itu sarana yang ada di SMA Negeri 9 Bone dan sudah tidak terpakai disimpan di gudang sekolah hingga habis termakan rayap. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun analisis data pada penelitian kami yaitu kekuatannya. Pertama, SMA Negeri 9 Bone telah mengelompokkan barang-barang yang layak untuk dihapus. Yang kedua, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bone memahami persyaratan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun kelemahannya yaitu di SMA Negeri 9 Bone belum melakukan penghapusan secara resmi. Yang kedua, sarana yang rusak atau sudah tidak digunakan disimpan di gudang. Kemudian peluang dalam penghapusan sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Bone yaitu penghapusan sarana di sekolah dapat mempermudah supervisi dan inventaris. Yang kedua, mengurangi beban kerja dan mencegah pemborosan dana dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan
secara maksimal. Adapun ancamannya yaitu pertama, prosedur penghapusan dinilai banyak persyaratan oleh sekolah. Kedua, adanya beberapa pertimbangan dilakukan untuk penghapusan. Itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.